Alhamdulillahilladzi adhana subulal hidayah wa akhrajana min subulil jahiliyah wa huwa alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, bertemu lagi kita pada pertemuan malam hari ini di kajian bahasa Arab. Tadi saya minta di awal muqaddimah dengan bahasa Arab sedikit menerangkan tentang betapa pentingnya bahasa Arab dan di zaman kita saat ini banyak di antara mereka-mereka kaum muslimin yang sudah masuk Islam, ya, yang mengaku mereka adalah umat Nabi Muhammad di atas millata Hanifa, di atas jalan yang lurus, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahasa Arab. Bahkan tak ada minat sedikit pun untuk mempelajari bahasa Arab. Hadhihi al-musibah. Ini suatu musibah. Makanya di akhir zaman ini teman-teman sekalian yang mungkin akan masuk ke dalam surga Allah, ya, dengan yang hakiki adalah orang-orang yang memang benar-benar teliti. Hum ulul albab wa ulul absar, yang dia mempersiapkan bekal dia hari ini untuk kehidupan yang akan datang, yaitu yaumul akhir. Teman-teman sekalian, ya, di antara salah satu bukti kita adalah umat Nabi Muhammad dan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bukanlah bahasa suatu kaum, akan tetapi bahasa agama kita. Bukanlah bahasa Arab ini adalah bahasa orang-orang Arab. Terbukti, ya, saat ini teman-teman sekalian, banyak di antara orang Arab itu mereka tidaklah fasih, ya, bukan sebagian, tapi ada di antara mereka, ya, itu tidak berbahasa Arab dengan bahasa yang fushah. Mereka lebih senang dengan memakai bahasa-bahasa yang pasaran kayak gitu. Bahkan kalau kita mendengar, ya, ucapan-ucapan bahasa Arab mereka, satu contoh teman-teman sekalian, TKW yang berada di Saudi Arabia, begitu. Dialog mereka bukanlah dialog bahasa Arab Al-Quran, akan tetapi dialog bahasa Arab yang memang sudah menjadi pasaran di sana kayak gitu. Kalau bahasa di Indonesia ini, ya, saya diganti gua, atau mungkin tercampur dengan bahasa daerah, ya, inyong, pulo, sampean. Ini kan bukan bahasa-bahasa baku Indonesia kayak gitu. Jadi yang murni, ya, bahasa Arab fusha adalah bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab untuk lifahmi hadaddin, untuk memahami, ya, agama kita ini teman-teman sekalian. Makanya orang-orang yang mereka berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang baik, biasanya mereka adalah para pelajar, tulab, ya, bukanlah para amil, bukanlah para pekerja yang berada di sana. Begitu teman-teman sekalian. Maka alhamdulillah, ya, di malam hari ini, di pertemuan kita malam ini, kita masih beristiqomah untuk mempelajari agama ini. Khususnya adalah kunci dari seluruh ilmu, ya, kunci dari seluruh ilmu syariah, yaitu bahasa Arab. Teman-teman sekalian, wasalna fi safhati mi'atain wa khamsah. Kita sampai pada halaman 106, ya, hari ini insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, di sini adalah kita akan membahas kreativitas kita untuk menjawab soal, ya, dibuka di halaman 206. Di sini ada kata al-as'ilah ajib anil as'ilah al-atiyah. Seberapa kita benar-benar punya apa bahasanya itu, punya bekal lah kayak gitu untuk bahasa Arab kita. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana orang-orang yang nanti di surga yang tidak berbisa bahasa Arab di dunia,
namun mereka nanti masuk surga, apakah mereka akan bisa bahasa Arab otomatis? Sedangkan di surga adalah bahasanya adalah bahasa Arab. Ya, saya katakan untuk jawaban pastinya wallahu alam. Saya sendiri belum masuk surga, jadi nggak tahu. Ya, dari nas tidak menyebutkan demikian. Ya, jadi makanya ini mungkin sebagai wasilah kita. Adapun hasil kita setelah wafat bisa bahasa Arab atau tidak, ya yang penting sudah berusaha selama di dunia. Setiap ada pengajian bahasa Arab kita berusaha buat mengikutinya, ya teman-teman sekalian. Baik, makanya makna kalau kita ditanya tentang apa makna dari kata la ilaha illallah, dia kalau secara arti dalam bahasa Indonesia, la ilah, tidak ada Tuhan, illallah, selain Allah. Nah, itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. La itu artinya la ma'bud, tidak ada sesembahan bihaqqin ilallah, yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada sesembahan. Kalau tidak ada sesembahan selain Allah, sesembahan banyak, ya. Tapi kalau sesembahan yang berhak selain Allah itu tidak ada. Berarti Allah yang memiliki hak saja untuk diibadahi. Ini dari definisi akidah. Jadi saya hanya belajar akidah saja deh. Enggak cukup antum belajar akidah. Itu hanya sekedar wawasan saja. Antum berakidah hanya sekedar wawasan pengetahuan, bukan wawasan ilmu. Saya sudah katakan perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu. Yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan pengetahuan, tapi ilmu. Makanya disebut dengan ilmu nafi'. Ya, ilmu yang bisa memberikan manfaat, bukan wawasan. Kalau orang peminum khamr ditanya apa hukum ya minum khamr, mereka akan menjawab haram. Mereka tahu apa hukum berzina, mereka jawab haram. Apa hukum narkoba, haram. Apa hukum bermusik, ya, apalagi sambil goyang-goyang, apalagi sambil ya mendayu-dayu tentang percintaan, haram kayak gitu. Jadi mereka hanya tahu ya haram kayak gitu. Akan tapi mereka tidak mengilmui kenapa haram kayak gitu. Kenapa ya misalkan minum khamr itu haram. Oh, minum khamr itu dapat memabukkan. Kalau memabukkan itu ibadah kita juga tidak fokus, sholat kita juga tidak fokus, bahkan bisa menimbulkan kemaksiatan lain, ya bukan hanya dari mabuk itu, bisa jadi bertengkar, bertikai, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Itu ilmu namanya. Ya, dia tahu, dia benar-benar mengilmui lebih dalam lagi, sistematis, ya runtut. Tapi kalau pengetahuan hanya tahu saja deh. Ya minum khamr ya haram, berjudi ya haram. Cuman dia tidak mengilmui dari perjudian itu. Apa itu? Kalau dari ya judi akan dampaknya seperti ini, kemaksiatannya akan terus berkembang. Ya bukan hanya judi saja, bisa jadi nanti ya mencuri ya dari judi itu, dia nggak punya uang. Jadi benar-benar dia mengilmui hal tersebut. Itu yang dihisab di sisi Allah. Ya bukan pengetahuan. Karena banyak orang yang berpengetahuan tapi tak banyak orang yang berilmu. Baik, begitu teman-teman sekalian ya. Makanya pentinglah kita mempelajari bahasa Arab ini. Ini adalah ilmu, bukan lagi pengetahuan. Ketika kita bicara akidah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tiada sesembahan selain Allah. Jadi hati-hati teman-teman sekalian ya. Sangat penting sekali kita mempelajari bahasa Arab. Baik. Kita akan masuk di halaman ke-206. Sudah dibuka halamannya? Valid Ustaz. Ini sepertinya untuk halaman 206 tidak ada Ustaz. Ini langsung ke skip ke 207. Oh, 207 ya. Naam. Labas ya. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada, kita langsung ke 207 aja. Nah, di 207 kita masuk pembahasan madza tufaddil wa limadza.
Ke atas lagi. 200. Terus Afan ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Terus terus itu udah. Terus. Oh, itu 208 bukan 7. 207 ya. 208. Nah, kita ke 208 saja langsung dibuka teman-teman yang sudah punya bukunya. Kalau belum ada silakan dilihat di layar. Tab 208. Akmil kama fil misal. Akmil kama fil misal. Tab, ke atasin lagi, akhi, ke atasin lagi. Nah itu. Di situ ada perintah akmil. Akmil itu artinya sempurnakan sebagaimana dicontoh, ya. Fil misal, dicontoh-contoh. Nah, perhatikan, misal itu contoh. Misal qalamun aswadun. Pulpen yang hitam. Qalamun aswadun. Ya. Ini berkaitan dengan warna, ya. Mada turid, jadi kita buat seperti itu ya ungkapan. Mada turid, uridu hadal qalamul aswad. Mada turid itu apa yang kau inginkan, gitu ya. Aku menginginkan pulpen yang hitam. Ya, kemudian tufaddil al-qalam syukran. Tufaddil, engkau lebih menyukai pulpen, maka terima kasih. Nah, sekarang kita ke contoh yang ke soal yang kedua. Hibrun azraq, tinta biru. Azraq artinya biru. Baik. Maka saya akan jawab dulu sebagaimana yang tadi dicontoh. Madza turid? Uridu al-hibrul azraq. Saya menginginkan uridu hadal hibrul azraq. Aku menginginkan tinta, ya. Aku menginginkan uridu hada. Aku menginginkan ini. Apa itu? Tinta yang biru. Azraq itu artinya biru, ya, Afan. Azraq itu artinya biru. Ya. Kemudian tafaddal al-qalam. Itu bukan tafaddal, ya. Tufaddil, gitu ya. Tufaddil itu artinya engkau lebih menyukai, ya. Madza tufaddil, apa yang paling kau sukai, gitu ya. Tufaddil al-hibr, syukran, ya, terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua, saya minta kepada akhina khosnya Zaid, tafadhal akhina Zaid. Madza turid? Yang kedua, waraqah hamra. Waraqah itu artinya kertas yang merah. Baik, Ustaz. Nah, silakan. Maza turid? Tufaddil waraqah. Uridu haza waraqah. Hadhil. Oh ya. Kan muannas. Ya, itu Ustaz. Uridu hadhil waraqah aswad. Hamra. Hamro. Syukran. Baik, artikan. Apa yang kamu lebih sukai? Aku menyukai kertas. Kertas apa itu? Kertas Hamro itu warna merah, Ustaz, ya? Uridu hadhil waraqah hamro. Apakah ini nggak ada pertanyaannya, Ustaz, ya? Langsung aku lebih menyukai. Ya, aku menyukai
Atau aku menginginkan, bukan menyukai, aku menginginkan. Aku menginginkan kertas berwarna merah. Ya, aku menginginkan kertas ini yang berwarna merah. Betul. Kertas ini yang berwarna merah. Hasan, bagus. Barakallah. Kemudian yang ketiga, daftarun asfar. Buku tulis yang kuning. Buku tulis yang kuning. Akhina Awi, tafadhal. Daftarun asfar. Mawjud akhin akhwi ma'ana, sudah bersama kita. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nanti dipanggil lagi akhin awi. Ukhdina Anis. Yang nomor 3, daftarun asfar. Buku tulis yang kuning. Tafadhal. Daftar asfar. Mada turid? Tufaddilu daftar. Uridu hadzal daftari Hadzal daftaru. hadzal daftar. Uridu hadzal daftaru asfar. Syukran. Syukran. Ahsan, diartikan? Tadi maza turid apa Ustaz, lupa nyatet. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Dulu. Menyukai. Oh, menyukai. Tufadilul daftar. Aku menyukai buku. Uridu hadzal daftaru asfar. Aku menginginkan buku ini yang berwarna kuning. Terima kasih. Syukran. Syukran. Terima kasih. Naam, bagus. Kemudian selanjutnya, naam ahsanti, barakallahu fiki wa barakallahu fikum jami'an. Yang ketiga dibuka di halaman ke-209. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan teman-teman. Nah, di situ kita mengisi sesuai dengan apa yang ada di gambar tersebut. Imla'il faraq bi kalimatin munasibatin musta'inan biswar. Ya. Bisa bisurah atau biswar. Perhatikan, imla artinya isilah al-faraq yang kosong bi kalimatin munasibah dengan kalimat yang cocok, musta'inan dengan bantuan, bisurah atau biswar dengan bantuan gambar. Imla artinya isilah. Berarti kalau ada pelajaran imla artinya pelajaran menulis, ya, mengisi gitu ya. Imla. Imla hadzal ma, gitu. Imla hadzal dalwi. Ya, imla ilma hadza. Maka istilah dalwun itu artinya ember, ya. Imla hadzal dal. Maka istilah ember ini. Imla hadzal kub. Maka istilah gelas ini, gitu kan. Imla artinya isi. Yahtaju Rashid, perhatikan gambar yang pertama. Yahtaju Rashid ila, nah di situ apa? Penggaris. Penggaris itu mistoratun. Saya contohkan ya. Yahtaju Rashid
ila mistaratin wa yahtaju Adnan ila hibr. Itu hibr ya. Tinta itu hibrun. Hibr. Wa yahtaju Adnan ila hibri, kayak gitu. Ila hibrin boleh. Nah, yang kedua itu jam. Jam berapa itu? Ya, jam 5 pas. Ya, jam 5 itu berarti wahidah, saniyah, salisah, kayak gitu. Wazannya wazan fa'ilah. Ya. Wahidah, saniyah, salisah, rabi'ah, khamisah, sadisah, sabi'ah, saminah, tasi'ah, asyirah. Gitu ya. Jadi wazannya panjangin di awal, kemudian dikasih kasroh ya setelahnya. Baik. Yang nomor 2, tafadhali kepada Dewi Marlina Umu Rizki. Betul? Naam. Ustaz, aku Nana izin nyimak aja dulu ya Ustaz. Oh gitu. Anak ketinggalan jauh banget ini soalnya Ustaz. Coba berusaha baca. Oh, Saya bantu gitu ya. Nomor berapa Ustaz? Nomor 2. Tadi. Zahabat talib. Zahaba tolib apa ini? Tolibu. Tolibu ya. Zahaba tolibu ilal kitabah Ilal ya. maktabah. Ilal maktabah fisa'ah. Fisaati. Oh ya, ininya kasroh ya apa? Iya, Fi ya Ustazah ya. Fisaati berarti ininya kasroh juga ya Ustazah ya. Betul. Fisaati apa tadi 5 ya? 5 itu apa bahasa Arab? Khamsah ya. Ya. Khamsah. Tapi Jadi apa dijadikan. tadi Ustaz? Dinaikkan wazannya jadi fa'ilah. Berarti jadi apa? Khamsa'ah ya Ustaz. Oh, fisaati khamisah. Ya. Fisaati khamisah masa. Oh, masa. Oh, belum selesai saja ya. Masaan. Ini jadi artinya apa Ustaz? Zahaba datang, murid datang. Pergi. Oh, astagfirullah. Berangkat. Ya. Murid berangkat ilal maktabah itu sekolah. Ke sekolah. Jam pada pukul 5 atau pada pukul 5. 5 apa? 5. Ini nggak tahu saja. Masaan itu apa? Ada soba, ada nahar, ada masa. Ana belum tahu Ustaz Afwan. Sore. Kalau sore. Masa sore ya. Nah Ustaz. Sore itu dimulai dari ba'da asar. Hitungannya kalau di ini di Islam gitu Ustaz ya, ba'da asar itu udah sore ya. Ba'da asar. Nah, ba'da asar sampai maghrib. Baik Ustaz. Kalau nahar itu dari ba'da zuhur sampai asar. Itu nahar namanya. Nahar. Baik. Terus kalau sobah itu dimulai dari jam 8. Sobah ya. Ustaz, sobah. Sobah itu mulai dari jam 8 sampai zuhur. Itu sobah namanya. Sobah. Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Rafiq barakallah. Disimak dulu aja ya. Nanti ada pertanyaan lagi dibantu lagi insyaallah. Baik Ustaz. Selanjutnya ba'dah. Zahabat sil ummi ila suqi.
Ini udah mulai belajar, padahal masih buku 1 ya. Nanti di buku 2 awal-awal kita ulang lagi. Ada harokatnya lagi kayak gitu. Ya ini dibiasakan dulu melihat huruf yang gundul. Saya katakan kalau kita selesai membahas 3 kitab saja minimal, insya Allah ya sudah bisa membaca dengan bahasa Arab yang memang hurufnya itu gundul-gundul ya teman-teman. Baik, zahabatil jadi kalau itu pakai zahabat, pakai ada taknya itu disukunkan. Namun kalau jadi ada alnya di depan maka dijadikan kasroh ya. Semua dalam Al-Quran pun begitu ya. Baik, kecuali pada huruf. Kalau fiil dijadikan kasroh, aturannya begitu ya. Kalau contohnya huruf minalladzina, bukan min alladzina, tapi minalladzina kayak gitu. Tapi kalau fiil dijadikan kasroh. Baik, zahabatil ummu ila suki titik-titik. Nah, mobil gitu ya. Mobil itu sayyar. Ditashtari itu baju. Baju itu malabis. Malabis. Baik, selanjutnya akhina Awi, tafadhal. Nomor berapa, Ustaz? Rokmus salis. Zahabatil ummi ila suqi ummu. Jadi fa'il. Zahabatil ummu ila suqi bisyayyarah litastariyal malabis. Naam, artikan. Ibu zahabat berarti fi'il madhi. Ibu telah pergi ke pasar dengan menggunakan mobil untuk membeli pakaian-pakaian. Naam, untuk membeli pakaian. Zahabatil ummu. Ya, ibu telah berangkat ke pasar dengan mengendarai mobil litashtariya, untuk membeli. Li itu artinya agar, untuk ya. Untuk membeli gitu kan. Tashtari itu membeli. Ya, untuk membeli, malabis untuk membeli pakaian-pakaian. Taib, ahsantum. Taib. Selanjutnya yang keempat ya, tadribat yang keempat. Rattib al-kalimat litusbiha ibarat al-mufidah. Susunlah kalimat-kalimat agar menjadi ibarah atau paragraf yang bisa dipahami. Mufidah itu yang bisa bermanfaat atau yang bisa dipahami. Taib, disusun ya. Bisa jadi kalimat pertama adalah kalimat yang kedua kayak gitu. Kalimat yang kedua bisa jadi adalah kalimat yang pertama ya, perhatikan. Nah, ada kata yufaddil al-ma'iyah ar-rasmu alwan al-mudarris. Tafadhal akhina Awi, silakan. Yufaddil al-ma'iyah lagi akhina Awi yang pertama. Nah, Ustaz. Mudarris yufaddilul. Berarti mudarris, dari mudarris dulu yang paling akhir, dibanti kusornya akhina Said. Mudarris, na'am, yufaddil. Berarti kalau ditulis ya, mudarris yufaddil. Mudarris yufaddilul rasmi wanul ma'iyah. Coba yufaddilnya di awal. Biasakan fi'il fa'il. Yufaddilur mudarris. Yufaddilu mudarrisul Rasma. mudarrisul rasma
alwanul ma'iyati. Hasan. Jadi mulai dari fiil ya. Pokoknya kalau ada kalimat-kalimat begitu, carinya mudahnya fiil dulu. Ya. Mudahnya carinya fiil dulu. Fiil itu apa, Ustadz? Fiil itu yang tidak bertanwin, yang biasanya diawali oleh ya atau ada tak di akhir. Gitu ya. Nah, barakallahu fi. Jadi yufaddilul mudarrisu ar-rasma alwan al-ma'iyah. Guru lebih menyukai melukis dengan warna ya, dengan cat air gitu aja. Dengan alwan itu cat ya, ma'iyah itu air. Dengan cat air. Bagus, ahsantum. Selanjutnya yang kedua, al-aswad az-zuzazah al-hibr hadihi min. Kepada Anis, tafadhal ukhdina Anis. Al-aswad az-zuzajah al-hibr hadihi min. Dari min dulu ya Ustadz ya. Naam, dari min dulu boleh. Gimana? Aswad itu hitam, juzajah itu adalah botol kaca, hibr itu adalah cat, hibr itu tinta, hadhihi itu ini min. Disusun berarti. Tadi zujajah itu apa Ustadz? Juzajah itu botol kaca. Az-zujajatu dalam surah Nur. Min hazi min. Diawali dari hadhihi aja. Hadhihi hazihi juzajati hazihi juzajati minal hibril aswadi. hadhil juzajati gitu. Hadhil hibr. Hazihil juzajati minal hibr. Apa tuh? Jadi gini, nih saya bantu ya. Hadhil hibr, hadhil hibrul aswad, boleh. Hadhil hibrul aswad min juzajah. Tinta hitam ini berasal dari kaca. Kayak gitu. Jadi kaca maksudnya, atau kaca kayak gitu ya. Tintanya tinta kaca kayak gitu. Jadi hadhihi hibr al-aswadi min juzajah kayak gitu. Ulangin. Hadhil hibru Hibrul aswadi. Hadhil hibrul aswadi min juzajati. Ya, min juzajati. Baik, ahsanti. Ya, ditulis, boleh. Kemudian yang ketiga, Akhina Zaid, tafadhal. Al-maktabah wal majallah min mistara ishtaraitu. Ya, tafadhal. Dari istara itu ya Ustaz ya? Naam, dari fiil dulu. Ishtaraitu. Istara itu mistarota. Minal maktabah. Istara itu minal maktabah. Mistaroita wal majalah. Wal majallah. Artikan? Membeli. Aku membeli. Aku
membeli di penggaris dan iya, majalah itu Ustaz ya, majalah iya majalah. dan majalah di sekolah. Iya, di sekolah. Bagus, Ahsan. Ya, barakallahu fiik. Na'am, barakallahu fiikum jami'an. Saya ulangin ya. Yang pertama adalah yufaddilul mudarris ar-rusma alwan al-ma'iyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadhihi hibrul aswadi min juzajah. Jadi tinta hitam ini tinta hitam ini berbentuklah ya dari atau berasal dari ini, dari kaca ya. Kemudian yang ketiga, ishtaraitu minal maktabati mistaratan wa majallah. Atau kita balik juga boleh. Ishtaraitu mistaratan wa majallatan minal maktabah juga boleh. Gitu ya. Aku telah membeli dari sekolah itu apa? Sebuah penggaris dan majalah. Dan juga satu majalah itu satu tabloid ya. Naam, asantum jami'an. Baik, selanjutnya yang kelima. Ratib an ibarat litusbiha faqratan mafhumah. Ratib, susunlah ibarat paragraf berikut agar menjadi faqrah al-mafhumah atau cerpen gitu ya, cerpen yang bisa dipahami. Cerita pendek itu maksudnya. Perhatikan yang pertama adalah al-ba'i yaqul tufaddil al-mistara. Yadkhulu Rashid al-maktabah wa ya'khudhu minhu 10 riyal wa yatlubu minal ba'i mistara. Ini saya aja yang jawab nih, agak rumit ini ya. Saya aja yang jawab, teman-teman. Perhatikan ya, di situ ba'i yaqul, pembeli berkata tufaddil mistarah. Pembeli itu berkata aku lebih menyukai penggaris, gitu kan? Kemudian yadkhulu Rashid maktabah. Rashid ya yadkhul, masuk ke kantin, masuk ke koperasi sekolah. Wa ya'khudhu minhu 10 riyal. Dia mengambil 10 real. Wa yatlubu minal ba'i mistarah, dan dia meminta ya min ba'i, meminta dari pembeli itu satu penggaris. Perhatikan, saya jawab yang pertama adalah yadkhulu Rashid al-maktabah. Rashid masuk ke koperasi sekolah. Kemudian wa ya'khudhu minhu 10 riyal, dan dia membawa 10 real ya, 10 real. Kemudian ba'i mengatakan aku menyukai penggaris. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah wayat lubu minal ba'i mistara. Dan dia mengambilkan, maksudnya si penjual itu mengambilkan ya untuk si pembeli itu satu buah penggaris. Saya bacakan. Yadkhulu Rashid al-maktabah wa ya'khudhu minhu 10 riyalat. Al-ba'i yaqul tufaddil al-mistarah wa yatlubu minal ba'i mistarah. Begitu ya. Alhamdulillah. Sampai situ. Kemudian al-akhirah kita akan bahas terakhir pada pertemuan kita malam ini, yaitu cerita di sini ya, di halaman ke-210 dibuka. 210 dinaikkan slide-nya akhi. Naam, usratu Abdul Aziz. Ada yang tahu apa arti usrah? Usrah. Usrah bermakna ahli. Ahlu.
Keluarga. Ya, family. Keluarga. Keluarga Abdul Aziz. Ya, perhatikan itu ada kisah Abdul Aziz. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Teman-teman semuanya boleh melihat dan nanti boleh teman-teman mengulangi ya bacaan setelah saya. Oke? Usratu Abdul Aziz. Usratu Abdul Aziz taskunu fi syaqqatin fi dawri ar-rabi fi syari'il matar. Fi sabah ya'khudul abu al-awlada ila al-madrasah. Al-ummu turattibul baita wa ta'malu at-ta'am. Ba'da adh-dhuhri yahdurul awladu minal madrasah wa yarji'ul abu minasyarikah. Baik, dah sampai situ. Kemudian yang keenam, fil masa ya'malul awladu al-wajiba wa yaqra'ul abu as-sahifata wa tusyahidul ummu televiziyun. Baik, kelas sampai situ. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, ada kalimat yang tidak diketahui pada kisah di sini. Silakan kalau yang nggak tahu ditanyakan ke saya. Mulai dari yang pertama, silakan. Tafadhal. Berusaha buat mengartikan terlebih dahulu, dibaca, nanti sambil mengartikan ya buat diri sendiri. Jadi kalau ketemu ayat dalam Al-Quran, berusaha buat mengartikan. Kalau nggak tahu, buka kamus atau tanyakan kepada yang lebih tahu, ya Al-Ustadz. Tafadhal. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah tahu artinya? Masih mengertikan Ustadz. Turatib. Apa artinya turatib Ustadz? Merapikan. Kenapa? Syarikat. Syarikah itu apa ya nyebutnya itu ya? Kantor lah boleh. Kita sebut kantor. Kantor perhubungan. Syarikah itu kantor perhubungan. Jadi bapaknya ini kerja di syarikah, di kantor perhubungan atau departemen kehubungan, itu syarikah. Makanya sinyal itu disebut dengan syarikah, sinyal handphone. Mafis syarikah, kayak gitu. Tidak ada sinyal, sesuatu yang menghubungkan. Kan sinyal kan? Dalam bahasa Arab itu sinyal handphone itu namanya syarikah. Diambil dari kata ya syarikah. Masyarakat itu diambil dalam bahasa Arab ya. Masyarakah. Artinya ya antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Itu masyarakat namanya. Masyarakat. Kita ini adalah masyarakat. Ya, masyarakat itu antara satu dengan yang lain saling terhubung. Naam, ada lagi? Ya.
Kalau nggak ada kita baca bareng-bareng ya. Boleh dibuka, open your mic. Dibuka mic-nya, tafadhal. Kita baca ya. Usratu Abdul Aziz. Yuk, wahid isnan salasah. Usratu Usratu Abdil Abdul Aziz. Aziz. Yang pertama, Usratu Abdul Aziz taskunu fi syaqqatin bid-dawri rabi fi syari'il matar. Usratu Usratu Abdil Abdil Aziz Aziz taskunu taskunu fi fi syaqqatin syaqatin bid-dawri dawri rabi' fi fisari'il syari'il matar. Fi syari'il matar. Sekali lagi ya. Usratu Abdul Azizi taskunu fi syaqqatin bid-dawri rabi'i fi syari'il matar. Usratu Usratu Abdil Abdil Aziz Aziz taskunu fi syaqatin bid-dawri Dawri rabi' Rabi fi fisari'il matar. Mator. Matar. Kemudian yang kedua, fis sabah ya'khudul abu al-aulada ilal madrasah. Sabah Sobah Ya'khudul yakhudul abul aulada ilal madrasah. Al-ummu turattibul baita wa ta'malu ta'am. al-ummu Al-ummu turattibu bita wa wa ta'malu ta'am. ta'malu ta'am. Ya, sekali lagi. Al-ummu turattibul baita wa ta'malu ta'am. Al-ummu turattibu baita baita wa ta'malu ta'malu ta'am. ta'am. Naam. Ba'da adh-dhuhri yahdurul auladu minal madrasah. Ba'da zuhri yahdurul auladu minal madrasah. Madrasah. Naam. Wa yarji'ul abu minasyarikah. Wa yarji'ul yarji'ul abu abu minasyarikah. Fil masa ya'malul auladul wajibah. Fil Masa Masa ya'malul auladu wajib. wajib Wa yaqra'ul abu sahifata wa tusyahidul ummut televiziyun. wa Wa yaqra'ul yaqra'ul abu sahifah sahifah wa wa tusyahidul tusyahidul ummut televiziyun. Ya, televiziyun. Sekali lagi ya. Wa yaqra'ul abu sahifata wa tusyahidul ummu televiziyun. Qara'ul Wa yaqra'ul abu sahifah wa tusyahidul tusyahidul ummut televiziyun. Ya, televiziyun. Nah, itu nanti di screenshot, boleh nanti di yang belum punya bukunya, kemudian dibaca-baca di rumah. Besok diminta untuk membaca satu persatu ya. Baik, pekan depan insya Allah. Baik, perhatikan, saya akan coba terjemahkan ya. Usratu Abdul Aziz, terjem, keluarga Abdul Aziz. Usratu Abdul Azizi taskunu fi syaqqatin bid-dawri rabi'i fi syari'il matar. Keluarga Abdul Aziz tinggal di apartemen lantai 4. Syaqqah itu artinya apartemen. Jadi kalau kita biasanya kata syaqqah ini misalkan umroh ya, itu ada tulisan syaqqah ya. Syaqqah angka ya. Syaqqah pertama numerik ya. Syaqqah pertama, syaqqah kedua gitu. Itu syaqqah itu artinya apartemen ya. Kemudian ada kata daur. Daur itu lantai ya. Daurur rabi. Daurur rabi syaqqati aina taskun? Askunu, misalkan lagi umroh tuh ditanya ya sama orang Arab. Aina taskun?
askunu fi sunduk apa misalkan fi sundukil dari tauhid gitu kan, di lantai kedua fi dauris sani misalkan. Askunu fi dari tauhid, fi sunduk dari tauhid, di depan Masjidil Haram kan ada Darut Tauhid kan. Jadi hotel Darut Tauhid fi sunduki dari tauhid bidauri rabi misalkan, di lantai keempat atau di lantai kedua. Gitu ya. Fi syari'il matar, di jalan ya sekitaran bandara. Matar itu artinya bandara ya. Kemudian fis sabah ya'khudul abul aulada ilal madrasah. Pada pagi hari, nah pagi hari itu tadi ya patokannya dari jam 8 kayak gitu. Pada pagi hari karena mayoritas biasanya kota kerja lah untuk mereka para orang-orang Arab ya. Biasanya yang saya tahu itu mereka mulai bekerja itu rata-rata di jam 8 dan di jam 9. Ya. Jam 8. Ya, itu mulai aktivitas lah. Biasanya pada subuh mereka itu ada yang tidur lagi, nanti jam 7 mereka bangun, jam 8 itu udah siap-siap berangkat kerja atau berangkat sekolah mereka gitu. Dan pulang nanti zuhur ya. Kemudian pada zuhur mereka ya ada halakoh biasanya, halakoh ilm ya, atau bisnis di luar pekerjaan. Fis sabah ya'khudul abul aulada ilal madrasah. Pada pagi hari ya bapak gitu, maksudnya bapak itu bapaknya si Abdul Aziz ya. Pada pagi hari bapak mengambil, ya'khud itu artinya mengambil anak-anak ke madrasah. Maksudnya ya'khud itu artinya mengantar ya, mengantar anak-anak ke sekolah. Ya'khud artinya jadi diambil, dibawa kayak gitu. Jadi ya'khud artinya mengambil dan membawa itu. Beda kalau perintah untuk misalkan hanya misalkan hamala yahmilu. Ya, hamala yahmilu itu udah membawa dalam keadaan misalkan ini nih. Ya. Misalkan ini. Ya, ahmil, saya membawa ini. Tapi ketika ada di depan, saya mengambil, ini ya'khud, kemudian dibawa. Itu namanya ya'khud summa hamala, kemudian membawa. Nah, kata ya'khud itu mengambil dan membawa. Membawanya kemana? Ya ke tujuannya. Misalkan ada handphone. Mungkin anta ta'khud li al-hatib. Ya. Bisakah kamu mengambilkan handphoneku? Maksudnya diambil, kemudian dikasih kita begitu. Bukan diambil dibawa ke mana semaunya dia, enggak. Maksudnya mengambil untuk diberikan kepada kita atau mengambil sesuatu ya, kemudian ada tujuan. Ya, ada tujuan untuk diselesaikan lah, finishnya di mana. Gitu ya. Itu kata ya'khud. Itu makna daripada kata ya'khud. Fis sabah ya'khudul abul aulada ilal madrasah. Di pagi hari bapak maksudnya membawa anaknya ke anak-anak, al-aulad itu jamak dari waladun. Ya, anak-anak ke sekolah. Al-ummu turattibul baita wa ta'malut ta'am. Dan ibu turattibul bait, beres-beres rumah, wa ta'malut ta'am, dan membuat makanan. Maksudnya di pagi hari ya. Di pagi hari biasanya rutinitas bapak mengantar anaknya ke sekolah. Ini ada satu sebenarnya pelajaran yang sudah banyak yang hilang ini ya di setiap keluarga, terutama yang mengantar anak ke sekolah itu biasanya ibu gitu ya. Biasanya ibu karena bapaknya udah berangkat duluan kerja. Enggak. Ya, justru yang paling bagus itu adalah bapak. Karena yang namanya sekolah itu adalah suatu hal yang penting untuk ada tanggung jawab di situ. Dan yang biasanya untuk memberikan tanggung jawab terbaik adalah bapak, gitu ya. Pesan-pesan gemilang itu bapak. Ada salah satu buku namanya Melampaui Batas. Salah satu buku bestseller lah pada tahun 2007 2008
Ya, saya baca bukunya dan saya masih punya bukunya, ya. Nama bukunya adalah Melampaui Batas. Bagaimana seorang ayah, ini kisah ini terjadi di Jogja. Ya, bagaimana seorang ayah itu yang selalu mengantar anaknya dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Kayak gitu. Itu diantar terus sama orang tuanya pakai ontel. Kalau di Jogja namanya ontel. Jadi pakai ontel. Jadi anaknya bisa melampaui batas. Padahal dan bapaknya adalah memang seorang pendidik, ya, bukan seorang pendidik, artinya seorang guru dia. Bagaimana dia mencerminkan itu kepada anaknya sendiri, ya. Sangat bestseller kisahnya itu. Baik. Al-ummu turattibul baita wa ta'malu ta'am, dan ibu beres-beres rumah dan membuat makanan. Ba'da zuhri, setelah zuhur, yahdurul auladu minal madrasah. Maksudnya anak-anak itu, ya, yahdurul auladu minal madrasah. Yahdur itu artinya pulang. Yahdurul auladu minal madrasah. Anak-anak pulang dari sekolah. Maksudnya yahdurnya ini ke bait, ke rumah. Wa yarji'ul abu minasyarikah, dan ayah pulang. Yarji artinya pulang, roja'a kembali, ya, artinya yarji'ul auladu minasyarikah, pulang ke syarikah, rujuk, ya, kata rujuk artinya sebagai rujuk pernikahan, rujuk artinya kembali kepada pernikahan lagi, maksudnya rujuk. Yarji'ul auladu minasyarikah, kembali dari syarikah, kantor perhubungan. Fil masa ya'malul auladu al-wajiba, pada sore harinya anak-anak mengerjakan al-wajiba, mengerjakan PR. Al-wajib di sini artinya PR. Wa yaqra'ul abu as-sahifah, dan ayah membaca as-sahifah, membaca lembaran-lembaran, ya. Bisa jadi membaca buku kayak gitu atau membaca koran, ya, newspaper. Jadi membaca koran. Wa tusyahidul ummu televisiun, sedangkan ibu tusyahid, menonton TV, ya, menonton TV. Masya Allah, ini rutinitas pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu keluarga, ya. Kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi ini Usratu Abdul Aziz, pekerjaan yang mereka lakukan selama seharian dari pagi sampai dengan sore hari. Baik, itu yang bisa kita baca tadi dan terjemahannya. Nanti teman-teman tafadhol dibaca-baca di rumah. Insya Allah pekan depan nanti saya minta satu persatu untuk membacakan dan juga menerjemahkan apa yang dibaca, ya, di Usratu Abdul Aziz ini. Baik, barakallahu fikum jami'an. Hadza ma astati an aqulu lakum. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Baik, hunakal as'ilah, ada yang mau ditanyakan sebelum Ustaz, kita tutup? Afwan, ini bukunya pakai buku apa ya Ustaz ya? Buku Arabiyatul Nasyiin. Oh, iya ya Ustaz. Enggak ini ya Punya maksudnya. enggak bukunya? Oh. Kayaknya dulu punya Kirana sih, pernah saya lihat Ustaz. Nanti saya Ya, cari. Saya pikir ini Baina ya, tapi di kok sekolah gambar-gambar. Kirana ada. Di Iya, sekolah nanti. di punyanya Kirana, ya. Iya, di Al-Wafi dulu Ustaz. Nanti di coba, mudah-mudahan masih Ana simpen ya. Takutnya udah dikemanain. buku pertama nanti halaman Jilid pertama. 210, ya. 210 Ustaz. Ya, halaman pertama 210. Oh ya, insya Allah Ustaz. Kayaknya dipakai deh di Al-Wafi, di beberapa mahat sunnah juga dipakai, di Bukhari juga dipakai, di mana lagi? Di Al-Irsyad dipakai, di Al-Ma'tuq juga dipakai. Kayaknya di Al-Ma'tuq juga dipakai. Iya Ustaz. Baik Ustaz, nanti Ana cari Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Sehat Umur Rizki? Alhamdulillah Ustaz.
Sempat sakit Alhamdulillah. juga sih, gantian ini lagi musimnya Ustadz. Lagi Udah musim agak pancaroba mendingan. ya. Iya Ustadz, gantian ini sakit. Anak-anak semuanya sehat. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya, panjang umur. Neneknya juga ya. Amin, amin. Doa yang sama buat Ustadz dan keluarga juga Ustadz. Amin, sama-sama. Baik, Akhina Awi, Anis, Zaid, ada pertanyaan seputar pembelajaran kita? Tafadhol. Belum, Kalau Ustaz. tidak, kalau tidak ada kita cukupkan ya, yakfi, naktafi, liqa'ana fi hadhil lailah. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Pesan saya adalah teman-teman sekalian semangat terus ya untuk mempelajari setiap ilmu agama ya. Bukan hanya ilmu tentang tahsin, akidah, fikih, itu penting, semuanya penting sekali, sangat penting. Namun kunci dari semua ilmu itu adalah bahasa Arab. Lebih bagus dan lebih baik ketika kita mempelajari suatu ilmu itu langsung pada sumbernya. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Auza'i mengatakan khudu ya, khudu, maka ambillah mimman ta'khudhu dinakum. Maka ambillah dari mana mereka mengambil agama mereka. Apa itu? Dengan bahasa Arab tentunya. Ya, ini Imam Al-Auza'i ya, satu zaman dengan beberapa imam-imam senior ketika membahas bagaimana posisi kita dalam mensikapi ikhtilafiyah ya dalam perihal al-furu ya, atau ilmu-ilmu fikih seperti Bukhari, seperti Syafi'i, Maliki, Hanbali dengan Hanafi serta Al-Laisi. Maka kata Imam Al-Auza'i, khudu mimman ta'khudhu dinakum. Maka ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu pondasinya. Tentu ketika kita mau mempelajari pondasinya bahasa Arab. Nah, dengan mempelajari bahasa Arab ini, 1-2 kata ya dalam ungkapan kitab bahasa Arab itu kita ketahui. Makanya kalau ada pembahasan buku ya syarah, kemudian syarahnya itu pakai bahasa Arab, Masya Allah, ikuti, bagus ya. Dulu kami ada kajian, salah satu ustadz lulusan Madinah, Fakultas Hadis ya, Ustadz Arifin Riddin namanya. Beliau membahas tentang Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Alhamdulillah saya mengikutinya min awal ila akhir, dari awal sampai dengan akhir ya. Setiap pekannya itu membahas Arba'in An-Nawawiyah dari hadis pertama sampai dengan hadis terakhir, tapi dengan bahasa Arab ya. Beliau terjemahkan. Jadi ada bahasa Arab, kita pegang bukunya bahasa Arab, kemudian diterjemahkan oleh beliau, begitu teman-teman sekalian. Begitu juga ada Al-Wajiz ya fi fiqh sunnah, bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Itu jauh lebih dalam kita pelajari ketimbang kita hanya mendengarkan sudah dalam bentuk terjemahan atau penjelasan dari ustadz. Biasanya isinya wawasan saja, ya, wawasan, pengetahuan tok, kayak gitu. Ya, tidak ilmu yang kita bisa dalami ya dengan sebenar-benarnya. Begitu teman-teman sekalian, motivasi saya semangat terus untuk mempelajari segala ilmu syariah, khususnya adalah miftahu kulli al-ilm, yaitu kunci bagi setiap ilmu, yaitu bahasa Arab. Baik. Demikianlah belajar kita pada malam hari ini. Yang benar hanya milik Allah dan kurang dari kejahilan saya. Sebelumnya saya terima kasih kepada penyelenggara kajian kita daripada LDK Al-Futuwah, Akhina Awi, Akhina Epan, dan juga teman-teman Akhina Zaid
ya yang masih istiqomah terus untuk menyelenggarakan kajian-kajian Islam seperti tahsin, kemudian bahasa Arab dan juga akidah. Taib, barakallahu fikum jami'an, nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Astagfu minkum min kullil khata'. Taib, saya kembalikan kepada khasnya untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.